jadi kamu ini direktur pertama di CV ini ya? Iya. Sebelumnya belum ada gitu. Jadi karena usahanya sudah makin besar ya, jadi Heeh. sudah kayaknya ini sudah bukan usaha pribadi tapi Iya. ke CV ya. Ke CV, Jadi ya. ngurus CV dan direkturnya adalah Mutia. Iya. Gitu. Terus kan kamu sudah jadi direktur ini kurang lebih sudah mau 3 tahun ya. Itu kira-kira apa tantangannya atau mungkin ada hal-hal yang tersulit yang kamu alami ketika jadi direktur? Kalau sebenarnya sih hal tersulit itu saat apa ya? Saat mungkin eh, ya namanya pastilah kita kalau berusaha itu kan pasti ada namanya masa-masa sulit, Iya, kan? itu. Mungkin dari penghasilan, Oh, gitu. mungkin gitu kan, mungkin Oh, ya iya. ya ya mungkin orang lihat kan dari Iya. dari luarnya kita Dari- kan kayaknya besar terus, Besar ini terus tambah terus setiap ini tambah terus setiap, ini. dari waktu ke waktu, oh ada ini lagi, wih parkirannya sudah besar, ini Iya. gini. Tapi sebenarnya itu kan menguras tenaga, pikiran dan Oh iya uang. benar. Menguras iya. Jadi Benar. jadi sebenarnya masa-masa sulit itu saat kita pengen berekspansi tapi mungkin modal masih kurang. Itu Oh, sebenarnya gitu. sih sebenarnya. Iya. Kalau untuk masa-masa sulit yang lain sih sayanya kayaknya belum sampai ya kecuali sekarang kondisi sekarang lagi pandemi ya. Oh Corona. iya ini juga termasuk itu lagi masa sulit yang itu kamu hadapi. masa-masa sulit sekali. Gitu. Dimana ya Berkurang ya? berkurang besar. Berapa persen? Ya bisa sampai 70 atau Waduh. 80%, beneran. Waduh. Iya, Terus, karena kan begini kan orang kan akhirnya kan sekarang udah pada takut waktu itu ya, waktu corona waktu itu kan. awal-awal Waktu gitu, awal-awal iya. itu Nah. kita harus operasional harus bayar. Karyawan harus bayar kan. Iya. Saya prinsipnya tidak mau menonjobkan karyawan, Iya, ibaratnya benar. memberhentikan karyawan lah. Iya. Jadi tidak tega. iya, maksudnya Ada perasaan ada seperti perasaan itu. ya, ada Iya. perasaan seperti itu ya, yang akhirnya saya pikir kayaknya nggak perlu lah kita walaupun lagi masa pandemi ini, jadi saya nggak mau memberhentikan karyawan. Jadi karena mereka itu ada yang beberapa orang yang sudah lama dengan kami, Iya, ada yang sudah 9 tahun, ada yang sudah 7 tahun. Jadi maksudnya kenapa harus saya berhentikan? Begitu Mereka hanya sudah gara-gara cukup loyal pandemi. ya, Iya. sudah loyal di Movida sudah bertahun-tahun juga. Bertahun-tahun. Jadi saya pikir kenapa harus saya berhentikan begitu kan? Iya. Hanya gara-gara pandemi ini kan. Jadi saya berpikir gimana caranya, pokoknya walaupun pandemi kita harus tetap hidup. Wah, Gitu. memang direkturnya luar biasa. Semangatnya itu loh yang saya Iya. suka ya. Jadi terus saya nggak mau kita terpuruk gara-gara pandemi. Jadi walaupun pendapatan itu berkurang sampai 70 atau 80%, tapi saya mau kita tetap hidup. Kita putar otak gimana caranya ini tetap hidup nih. Oke. Mungkin ini tidak jalan, tapi kita cari apa yang jalan selama Iya. masa pandemi. Betul sekali. Itulah tindakan yang sangat-sangat dikagumi oleh dari seorang direktur Iya. ya. Nah terus itu kan ini sudah pandemi ini sekitar sudah 6 bulan ya. Iya. Itu kan Iya. waktu awal-awalnya memang berarti kamu kayak termasuk stres juga mikirin Stres, ini kan yang seperti yang kamu bilang tadi. Iya. Nah terus sekarang ini bagaimana ini sekarang? Alhamdulillah ya, sekarang itu mungkin karena ada pengaruh sudah kembali beraktivitas. Jadi orang-orang itu sudah ada mulai datang. Oh gitu. Jadi Iya. Tapi tetap tidak seperti di tidak awal. seperti di Iya. awal ya. Cuma kita kan saya bilang tadi kan, saya ada kayak bikin apa gitu yang laku lah di masa pandemi ya, itu yang gitu. yang ibaratnya yang menopang gitu. Berarti selama kita lagi corona. Berarti gitu. cari cara lain lagi supaya bisa mendapatkan penghasilan di tempat yang Iya, lain ya, supaya kan bisa penghasilan membantu tambahan. juga dengan Iya. usaha yang sementara dijalankan. Iya, benar. Iya, sayang juga kalau harus dinonjobkan Iya. pegawai-pegawai, apalagi pegawai-pegawainya sudah lama di Iya. sini ya, cuman karena ini kan lagi diuji Hanya- juga iya. diuji juga sementara ya. Iya, diuji sementara. Cuma ya begitu sih, maksudnya kalau Rina tadi tanya tentang masa sulit, Iya. ya masa sekarang. Ya masa sekarang ya. Tapi kalau misalnya Rina tanya lagi yang masa sulit yang lain ya, cara
memasarkan produk. Oh iya, itu memasak. Jadi itu hal tersulit juga. oh itu gitu. Memasarkan produk ini karena ini tantangan besar. Satu, gitu. karena masyarakat kalau yang saya alami masyarakat Gorontalo ini kan intinya yang penting murah. Intinya begitu, mau bagus tapi murah. Iya. Bukan Gorontalo tapi kayaknya semuanya begitu. Iya. Saya pun juga kayaknya maunya begitu. Jadi sebenarnya hadirnya Mufidah yang sekarang ini, yang Mufidah Terminal Print ini, kita ini pengen mengedukasi juga ke konsumen. Maksudnya kita nih ada produk bagus. Iya. Jadi intinya kita arahkan mereka nggak sampai mikirin harga. Intinya begitu. Jadi kita berikan kualitas yang baik, yang terbaik, tapi harganya juga menyesuaikan. Ya, sebenarnya harganya sih memang sudah seperti itu standarnya. Cuma kan mungkin untuk masyarakat Gorontalo kan belum terbiasa. Ya, jadi kita sekarang itu lebih berinovasi ke ke produk-produk. Jadi bukan kualitas aja sih, maksudnya produk apa saja yang bisa kita hasilkan begitu. Iya. Itu yang jadi masalah memasarkan ya. Saya rasa hampir semua bisnis seperti itu ya. Karena Rina kalau dari yang saya alami juga ternyata masih banyak juga yang belum tahu apa nih CV Mufidah Terminal Print masih banyak masih kayak di daerah-daerah kayak di kabupaten gitu ada yang masih nggak tahu jadi saya pikir jadi memang tetap harus walaupun sebesar ini tetap harus pemasaran itu tetap dilakukan. Itu tantangan juga sampai sekarang tantangannya gitu. Gitu itu yang tersulitnya ya. Oke. Nah, terus kira-kira usaha-usaha apa yang kamu lakukan ya? Mungkin yang sekarang atau kedepannya, pokoknya usaha-usaha yang akan kamu lakukan untuk mempertahankan eksistensi Mufidah di waktu sekarang atau untuk waktu-waktu yang mendatang. Kira-kira bagaimana strategi kamu? Strategi saya itu pertama hanya satu aja sih. Apa? Inovasi. Oh ya, inovasi. Ikuti perkembangan teknologi. Jadi usaha itu akan hidup kalau misalnya kita ikuti terus perkembangan teknologi yang sekarang. Misalnya ya gimana ya, maksudnya kita jangan hanya memikirkan keuntungan aja. Kalau misalnya mau maju ya, mau berkembang itu butuh inovasi, dan inovasi juga butuh modal yang besar. Iya, begitu. Jadi intinya apa yang kita lakukan itu juga butuh modal gitu. Dan gue berani. Iya, dan berani betul. Berani ambil resiko. Berani ambil resiko. Kayaknya di bisnis memang kata-kata itu memang selalu ada ya, berani ambil resiko. Iya, karena kalau kita misalnya mau berusaha tapi sudah memikirkan kayaknya nggak untung, kayaknya nanti sulit, mau begini, nanti mau begini, laku tidak. Iya, itu pasti nggak jalan. Ya, gitu. Iya, jadi harus berani. Iya. Waduh, luar biasa. Mau tanya lagi ya. Kira-kira sebelum Mufidah, jadi kita flashback lagi nih ya, sebelum sebelum ada Mufidah ya, waktu itu kan kamu bilang tahun 2000 Mufidah dibentuk. Nah sebelum ada itu pernah tidak kamu mengalami kayak masa-masa kesulitan dalam kehidupan begitu? Pernah gitu. Pernah. Iya. Itu mungkin bisa ceritakan secara singkat begitu, mungkin hal yang tersulit yang mungkin kan orang lihat sekarang, wah Mutia owner Mufidah Studio juga kan. Jadi Mufidah Studio ini ada di CV Mufidah gitu. Itu ownernya Mutia ya, dan Mutia direktur dari CV ini gitu. Nah itu kan orang lihatnya Mutia usahanya berkembang banget gini, hidup mewah dan sebagainya, tapi kan pernah juga mengalami masa-masa sulit ya. Mungkin bisa diceritakan supaya yang lain juga kan tahu, dan ini juga memotivasi kalau kehidupan itu bisa berubah, yang penting ada usaha. Sebenarnya sih sekarang Rina, Mutia nggak hidup mewah. Oh gitu. Sebenarnya gitu. Iya, maksudnya ya dari dulu sih sampai sekarang sih biasa-biasa. Maksudnya biasa-biasa aja, nggak berubah penampilan. Iya, cuma benar. Iya, cuma fakta itu. dari sebelum kita memulai usaha fotokopi ini, jauh sebelumnya itu ibu sama bapak punya usaha apotik di Telaga, namanya gitu. Virantia.
Oh, Vira. Vira dan Tia. Iya. Nah, Iya, Vira iya. itu adik saya, Yang Tia kedua saya. ya. Iya, iya, tahu. Mufida ini adik yang ketiga ya, Iya. yang terakhir ya. Sebenarnya Mufida ini namanya dia, bukan singkatan. Orang kan kebanyakan Iya. taunya Mufida itu singkatan Mutia Iya. Firaida. Sebenarnya tidak. Iya, Mufida itu Mufida. memang namanya dia. Ah, iya, iya. Nah, jadi sebelum itu masih usaha apotik. Iya. Dan ibu sama bapak ini nggak ada basic sama sekali farmasi. Oh, iya, iya. Waktu itu nggak tahu kenapa waktu Iya, itu kenapa bikin waktu apotek? itu punya apotik, tapi memang orang yang di dalamnya itu memang alumni farmasi. Oh, gitu. Ya, jadi mempekerjakan orang farmasi. Iya. Cuma maksudnya saya nggak bisa tahu kenapa bisa ada kepikiran untuk buka Buka apotek, apotik. iya. Ya. Dan yang saya ingat waktu itu setiap malam, Iya. setiap hari bolak-balik dari kota ke Telaga itu bawa belanjaan obat-obatan. Dulu belinya di sini di Oh. Oriental itu, jadi kita jual lagi gitu. Oh, gitu. Jadi tiap hari, bahkan dari saya setelah pulang sekolah dari TK Mhm. dijemput ibu SD maaf, SD dijemput ibu, dibawa langsung ke sana ke apotik. Ke apotik ya. Iya, itu Jadi- siang malam begitu terus sampai Ya. akhirnya kan pernah saya hampir jatuh dari motor gara-gara Oh, waktu ketiduran itu- di motor waktu itu pulang naik dari motor ya? apotik. Iya, Oh, waktu itu gitu. motornya masih aksi, istilahnya motor bebek lah, motor Oh, bebek gitu. yang zaman dulu. Iya, iya, iya. Jadi angkut barangnya juga Pakai motor itu, Terus iya. bukan hanya barangnya, kamu juga ada di situ. Iya. Jadi kita DP sama Iya, barang-barang. iya. Jadi diangkut gitu ya. Itu siang malam itu kan namanya awal-awal perjuangan ya. Terus ibu Iya. juga ini selain itu ya, selain kita jual obat, kita jual ini es mambo ya. Oh, es Namanya mambo. Iya. Iya. Oh, Oh, jual es es mambo mambo ya. di mana? Di mana tempat? Di rumah, jadi Oh, di rumah. sampingan lah. Oh, Maksudnya sampingan. jadi kalau ini kita bantu jual, saya waktu itu sama adik Oh. bikin kayak lapak kecil di halaman rumah, Oh, terus kita gitu. jual es. Oh, ini kamu baru cerita wah sama saya. Jadi teman-teman juga baru tahu ya, saya juga baru tahu. Iya, dulu itu kan Oh, kita gitu. bikin lapak kecil-kecil ya, namanya anak-anak kan, maksudnya Eh. ya senang kan Mungkin waktu itu sambil mau bermain jual-jual waktu dia itu sambil ya, bermain kan, dan jadi juga kita buka, jualan juga. jadi Berarti memang dari jual kecil es sudah- batu, jual dari- apa gitu. Jadi memang dari kecil sudah jualan dan memang sudah berbisnis ya. Bisnis Iya, kecil-kecilan. bisnis kecilan gitu. Oh, iya ya itu. Terus bapak Nah, waktu itu mm-mm. belum terus stay di Gorontalo. Oh, gitu. Jadi bapak waktu itu 10 tahun di penyelam. Oh, Bapak penyelam. oh, Jadi kemana-mana, tiap cuma pulang 2 bulan, habis itu pergi lagi gitu. Hmm. Jadi saya sama ibu itu yang stay, sama adik-adik stay di rumah. Oh, gitu. Itu sampai pokoknya sebelum fotokopi Mufida dibangun Iya, ya. pokoknya intinya waktu tahun 98 bapak berhenti dari penyelam, kalau nggak salah ya. Iya, 98 berhenti. Ibu juga waktu melahirkan adik saya yang Mufida itu Oh, Mufida. berhenti. Adik Jadi yang ibu ketiga, itu ya. ibu itu punya apotik, kerja di PT Nenggala. Jadi sambil kerja punya apotik. Oh, sambil kerja. Ya, jadi Oke. jadi biasanya kalau ibu nanti siang biasanya kan dia masih kerja kan. Iya. Jadi belum ke apotik. Iya. Jadi- Tapi nanti mungkin ke apoteknya malam ya. Iya, bisa sore lah. Sore pulang lah. dari kantor. Jadi pekerjaannya berlanjut terus ya. Iya. Jadi banyak sebenarnya yang dikerjakan waktu Banyak. itu, dan waktu itu ya sempat mengalami juga mau beli susu juga nggak ada Aduh. uang gitu kan. Aduh, iya. Saking Iya, ya bapak kan namanya jobnya masih cuma penyelam gitu kan. Oh, Untung rugi sih sebenarnya iya. kalau misalnya Iya. berhasil gitu kan, berhasil misalnya mau ekspor ini dibayar ya baru ada uang, tapi Iya. kalau misalnya Kebetulan ini, lagi ini belum. saya cerita Iya. aja sedikit ya, Iya, maksudnya bapak itu kan dulu penyelam di macam-macam di Iya. beberapa daerah. Waktu itu bapak ada kebutuhan untuk ekspor udang, kalau nggak salah waktu itu ekspor udang dari China-nya, minta harus fresh gitu, harus Iya. fresh sampai di sana. Ternyata di sini mengalami kendala pengiriman, akhirnya kan Oh. satu kontainer itu dibalikin semua, Aduh, rugi kan, rugi. nggak ya. dibayar. Iya. Jadi ya kasihan gitulah. juga. Jadi ya sempat mengalami susah beli susu, susah. Iya kan. Iya, ya itu di awal-awal ya ternyata juga pernah mengalami hal-hal Iya. yang bahkan tersulit sampai kayak sampai mau beli susu saja. Iya. Jadi itu ada kayak ibaratnya ada tahapan dalam kehidupan lah. Iya. Misalnya
Ya selamanya ya mungkin orang lihat kan saya langsung yang senang, tapi mereka kan nggak tahu kalau misalnya itu dirintis dari awal, Iya, dirintis betul dari sekali. awal. Belum Jadi mm-mm. benar-benar dari nol. Jadi Iya. usaha ini kan waktu bangun fotokopi juga kan awalnya pinjam duit ke koperasi kan. Oh begitu. Iya, pinjam Jadi duit memang Iya. pure usaha sendiri begitu ya. Nah terus tadi belum disinggung ya, kenapa memilih usaha fotokopi kan dari apotik, terus kenapa memilih usaha apotik? Apotik apa fotokopi? Sebenarnya waktu itu dari setelah kita berhenti apotik di Telaga kan dijual. Iya. Ibu itu rencana di sini juga mau bikin apotik. Oh begitu. Tapi waktu itu mungkin ada saran dari Om, dari adiknya Mama, katanya nggak cocok lah buat apotik di depan kampus. Cocoknya itu fotokopi. Dan waktu itu fotokopi itu baru 2. Oh begitu. Ya itu waktu itu kan bacanya bukannya nanti siang, gitu, ya yang suka-suka tadi. suka-suka yang Iya. punya fotokopi lah. Jadi Iya, kenapa nggak buka fotokopi aja, karena itu kan kebutuhan tiap hari. Iya. Siapa sih yang nggak butuh fotokopi kan? Apalagi pada zaman itu ya. Iya. Waktu itu kan semua tugas-tugas mahasiswa Iya. kan semuanya di fotokopi, intinya begitulah. Benar iya. Jadi dari di situ ya kenapa jadi ada saran dari Om lebih bagus buka fotokopi. Buka fotokopi yang cocok, Iya, paling yang cocok yang kayak gitu. cocok dengan Lingkungan sini. iya, terus juga tadi sudah buka jam 6 ya, baru memperhatikan kualitasnya. Iya. Itu yang membuat pelanggan-pelanggan mulai dari waktu ke waktu sudah mulai banyak, Iya, bahkan ada jadi pelanggan setia Mufida ya. Iya, Banyak ada sih beberapa pelanggan setia sampai sekarang, dari awal Iya, Vida itu sampai sekarang Iya, ada. gitu, iya. Nggak ke lain hati. Oh, ada. Karena kan pelayanannya bagus Iya ya, sih. kualitasnya juga bagus Iya. gitu. Maksudnya pelayanan bagus, terus kualitas juga kita jaga. Iya betul, itu memang menjadi tagline-nya Mufida itu ya. dibikin itu ya simbol ya. Iya, ada kalau misalnya di fotokopi yang di depan Slogan. itu kan, ya slogan gitu. Nah, terus oke, nah sekarang ini saya mau tanya nih, kan kamu otomatis sekarang ini kamu juga terjun ke bisnis kan, direktur. Itu atas kemauan kamu sendiri atau dorongan orang tua atau bagaimana? Awalnya itu dorongan orang tua. Oh, awalnya dorongan. Awalnya. Berarti kamu sendiri gimana? Saya waktu itu berpikir ngapain jadi bisnis gitu kan. Maksudnya gitu. waktu itu berpikir seperti itu. Iya. Jadi masih berpikir itu kayak ngapain sih mau ikut-ikut bisnis? Iya. Mending saya jadi dosen aja waktu itu, Iya, berpikir kan jadi dosen. Lulus S2 juga loh ya, ITB lagi. Aduh. Jadi waktu itu saya berpikir tuh jadi dosen, tapi Iya. nggak tahu kenapa bapak itu bukan sering sih, sebenarnya nggak menekan, tapi lebih ke mendoktrin secara halus gitu. Jadi kayak kata-katanya itu kayak, terus nanti kalau misalnya bapak sama ibu udah nggak ada, siapa yang menerusin gitu kan, maksudnya Iya. ini juga dari sini nanti bisa kamu kembangkan jadi begini. Iya. Itu waktu itu saya belum sadar beneran. 2000 saya masuk S2 itu sampai saya memutuskan S2 karena saya nggak mau lagi disuruh kerja di toko. Oh begitu. Iya. Jadi itu salah satu alasan kamu juga Iya. lanjut S2. Jadi salah satu alasan kenapa itu S2 itu karena mau balik ke Gorontalo itu mau ngapain? Jadi ya udah lanjut dulu S2. Setelah sudah mau berakhir S2 itu 2016 kalau nggak salah itu sudah ada kepikiran waktu mau buka ini, rencana mau buka di sini CP Mufida. Oh iya. Ibu sama bapak sudah bilang, maksudnya Kan ini, tahun 2017 itu ya? Iya. Ini masih pembangunan awal 2016. Oh iya. Jadi dibilang ini mau buka jadi lebih gede lagi. Mau jadi lebih gede lagi. Jadi ini nanti siapa yang mau jalankan yang urus gitu. Karena gitu, ibu sama bapak sudah mungkin nggak mampu lagi untuk ngurusin semua. Dari situ saya belum sama sekali terpikir. Tapi nggak tahu kenapa mungkin di 1 minggu setelah itu kok saya jadi kepikiran, kok jadi saya jadi kayak berubah drastis passion saya itu. Awalnya yang cuek-cuek gini baru itu langsung kepikiran kayak kayaknya betul saya juga mau ya? start bisnis begitu. Iya, saya mau start bisnis. Kenapa saya mau cari kerjaan lagi di tempat orang, sedangkan ini saya bisa jadi pemimpin di sini gitu kan. Maksudnya kenapa saya harus kerja di tempat lain sedangkan ini saya sudah ada peluang begitu, maksudnya untuk saya kembangkan.
kalau kerja di tempat lain kan pasti dari awal lagi. jadi bawahan lagi dong. Saya sih nggak masalah jadi bawahan, cuma iya. maksudnya sebenarnya lebih ke Iya, passion betul. saya jadi berubah begitu. Iya. Jadi kayak kepikiran kayak pengen ada aja ide-ide Ide, kayak inovasi, ya dari disumbangkan. inovasi, Jadi ya. selama pembangunan ini juga ada ide-ide yang saya masukkan Iya. ke orang tua Oh, gitu. Jadi begitu. kan orang tua kan ibaratnya nggak tahu perkembangan zaman sekarang kan, Iya, maksudnya benar. ya istilahnya ya nggak ikutin lah. Iya. Nah kita yang anak muda ini kan yang ikutin Secara otomatis. ya, Iya. dari segi produknya, dari Iya. segi apanya yang lagi hits itu kan Iya. yang ngikutin kan kami, Iya. saya sama adik-adik. Iya. Jadi Benar. ya dari situ saya jadi kayak semangat gitu, kayak pengen cepat-cepat nyelesain kuliah, maksudnya Dan pengen cepat-cepat untuk terjun langsung begitu. Jadi untuk selama pembangunan ini ada masukan-masukan juga dari saya yang diikuti sama orang tua. Oke. Ya mungkin itu karena doa dari orang tua kamu Iya. ya. Jadi yang tiba-tibanya kamu cuman apalah ini Iya. ini memang Mungkin memang udah doa, maksudnya Iya. udah inilah. terus langsung tuh saya mau deh bahkan memberikan ide masukan Termasuk gitu. studio itu kan baru dibuka juga 2017. Iya. Sebelumnya kita nggak main Iya. foto studio. Iya. Jadi foto studio Betul, itu benar, tercetus dari saya sendiri. Iya itu ini ownernya itu Mm-mm. kalau itu saya tahu karena kan saya sempat lihat di status kamu, saya tanya Mutia kamu ini lagi bikin apa waktu itu saya masih di Surabaya. Iya. Baru Mutia bilang saya mau buka ini Movida Studio loh begini. Oh iya ya jadi memang ide dari kamu itu ya. memang pure ide dari saya karena melihat waktu di sini waktu saya kuliah, Iya. ya, saya cerita sedikit Tidak ya. ada. Waktu kuliah kan kita kalau habis wisuda itu kan Mau ada foto-foto. mau foto-foto. Iya. Nah, saya searching di Gorontalo di mana ya tempat foto studio. Ya ada sih, tapi maksudnya jauh juga. ada, tapi kan yang sekelas kayak di Jawa itu saya kiblatnya memang Jawa banget kan. Iya. Jadi kayak sekelas di Jawa itu kayak kok belum ada di Iya, Gorontalo, kenapa saya nggak bikin aja sekalian. Iya, apalagi gitu. dekat kampus kan. Mm-mm. Ketika wisuda sebelum corona ya. Iya. Ketika wisuda langsung deh ke sini Iya. foto-foto bersama keluarga, dekat lagi ya. Iya, dekat. Iya. Jadi kan ini sebenarnya usahanya itu saling Berkaitan begitu. Studio Percetakan. juga butuh cetakan, Iya. cetakan juga butuh Iya, studio. jadi gitu. berkaitan gitu ya. Mm-mm. Gitu. Jadi kayaknya apalagi ya yang ingin Iya, dibangun sebenarnya ini sekarang kita ada inovasi baru tapi belum saya bisa iya, bicarakan jadi di sini kan. rahasia. Jadi Oke. itu yang akan kita laksanakan mungkin ya beberapa waktu ke depan. Ya nanti deh mungkin di lain video berikutnya lagi ya. Oke, Mutia ini terakhir nih, kira-kira saran kamu untuk teman-teman yang sementara memulai ataupun yang sementara menjalankan bisnis itu apa kira-kira? Satu, komitmen dalam berusaha. Banyak orang yang pengen usaha hanya sekedar ikut-ikutan. Betul. Nah itu hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi abis itu ya kalau usahanya nggak rame sudah tutup, tinggalkan saja. cari yang lain, buka lagi. Itu nggak komitmen kan? Iya. Ya, nggak Tidak komitmen. konsisten mungkin ya. Tidak konsisten. Iya. Jadi kalau misalnya saya juga pernah mengalami begitu. Jadi Oke. ada saatnya dimana rasanya kok pendapatan kayak kurang, Iya. kayak sudah sepi begitu kan. Banyak kan kalau di usaha lain mereka tutup kan, maksudnya Iya. mereka tutup itu ya tutup, tapi mereka tanpa sadar sebenarnya kalau mereka Dijalankan. tutup terus itu akhirnya kan jadi penilaian buat orang lain. Iya, Maksudnya, benar-benar. Kok usaha tutup terus, Iya. akhirnya nggak bakal dicari orang. Iya, Beneran. Iya. Yang bakal dicari orang yang sering buka. Yang sering, betul sekali. Jadi Yang kita itu komitmen konsisten. Iya, Dan komitmen konsisten untuk tetap berusaha. Maksudnya Iya. untuk tetap sesuai kalau- dengan yang bidang yang digeluti ya. Iya. Jadi kan kayak misalnya percetakan ya itu terus apalagi yang Iya, berhubungan buka jadi lagi. jadi di percetakan itu sebenarnya banyak sekali. Iya. Jadi makanya kita konsisten nih. Kalau misalnya mau terjun di percetakan, berarti apa nih yang harus kita kembangkan? Ya, yang Nah, berhubungan dengan percetakan. yang berhubungan Kayak dengan percetakan. ini dibangun lagi Movida Studio. Pokoknya apalagi dan masih Iya. rahasia yang berikutnya. Iya, masih rahasia. Konsisten itu ya, itu yang harus dipegang. Dari awal harus konsisten dalam berusaha. Jadi kalau misalnya usaha lagi nggak rame, jangan patah semangat. Oh gitu.
Jadi Iya. komitmen, konsisten, dan jangan patah semangat. Ah, ah. Pokoknya berjuang terus Berjuang ya. terus. Berjuang. Terus Ah, yang terakhir, ya. berani berinovasi. Oh, berani berinovasi. Berani Aduh, berinovasi. memang sudah komplit ya saran-sarannya ya. Kalau insya Allah kalau itu diterapkan, kan ini kan berbisnis juga butuh waktu ya. Jadi Butuh waktu. jadi Iya. jangan langsung berpikir Jangan langsung berpikir sukses. mau yang bagus Iya, begitu. jadi Jadi harus melewati beberapa iya, tahapan dulu. harus kita atur, kita ya namanya usaha itu kan ada naik turunnya. Ya, Ada dan itu harus bisa diterima ya, Harus gitu. bisa Dan tetap konsisten dengan usaha yang Iya. dijalankan. Makanya kenapa saya bilang harus berani berinovasi, karena saat lagi peak turunnya cari apa lagi? Cari apa yang lagi? bisa mendukung. ya gitu bisa naik lagi. Ya. Oke, Mutia, aduh sangat menginspirasi sekali ya obrolan bersama Direktur CV Mufidah Terminal Print. Terima kasih banyak ini ya Mutia atas waktunya. Sama-sama Rina. Dan senangnya lagi nih ya, Mutia ini belum diwawancara sama di tempat-tempat yang lain loh, katanya masih sibuk dan sebagainya. Dan ini adalah video pertama tentang cerita kisah perjalanan karir dari Mufidah Fotokopi yang sekarang menjadi CV Mufidah Terminal Print, percetakan terbesar di Gorontalo. Oke Mufidah ya, terima kasih. Ini juga sudah difasilitasi ya dengan ruangan lighting dan aduh pokoknya luar biasa sekali. Thank you Mufidah. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk berikan pertanyaan apabila kalian ingin bertanya tentang obrolan tadi, bisa melalui kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini, share, dan subscribe channel YouTube ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.